Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Setelah sekian lama tidak membuat video dikarenakan libur Hari Raya Idul Fitri, selamat merayakan untuk teman-teman yang merayakan dan selamat berliburan untuk teman-teman yang menggunakan waktu-waktu yang ada untuk berlibur. Di video hari ini kita akan bahas tentang IHSG dan ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG pada closing perdagangan minggu lalu di tanggal 18 April ditutup cukup positif ya teman-teman, plus 0,5%. Kembali IHSG masih mampu bertahan di atas area supportnya 6.777 sampai area 6.746. Dan terlihat juga bahwa IHSG berusaha closing di atas daripada area trend lainnya ya teman-teman. Walaupun memang secara garis besar terlihat bahwa IHSG sebenarnya sideways ketika gagal break dari area 6.869 sampai area kisaran 6.746. Jadi sebenarnya pergerakan pada saat ini kurang lebih begini ya teman-teman. Walaupun memang ketika IHSG-nya berhasil close di atas area trendline itu merupakan hal yang positif, yang artinya ada potensi kembali melanjutkan penguatan. Area support yang perlu diperhatikan di area 6777 sampai 6746. Dengan area resisten terdekat 6.869. Dan kalau teman-teman cek data di rti.co.id pada hari perdagangan terakhir di minggu lalu, total transaksi 11 triliun dengan net foreign buy ya di pasar regional market 1,32 triliun. Jadi angka yang cukup besar untuk net foreign buy, di mana beberapa saham yang dibeli asing adalah BBCA, ASI, Telkom, Adaro, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Jadi dari 6 saham yang teratas, ada 3 diantaranya big banks ya teman-teman. Jadi silahkan diperhatikan. Saham-saham blue chip kalau dikasih kesempatan koreksi sangat menarik untuk buy on weakness. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah BBCA. Saham BBCA pada minggu lalu ya ditutup cukup positif plus 1,11%. Berhasil mengkonfirmasi ascending triangle dengan neckline di 8.950. Potensi kenaikannya bisa saja menuju ke area 9.950 dengan area resisten terdekat di area 9.400. Perlu diingat bahwa area 9.400 adalah area all time high daripada saham BBCA. Jadi kalau misalnya bisa langsung breakout dan menuju ke area 9950, maka bisa saja ini menjadi sebuah pola lanjutan yaitu rounding bottom. Tetapi kalau ternyata dikasih kesempatan koreksi dulu nih dari area all time high-nya nggak langsung di breakout, kita akan tunggu pergerakan selanjutnya yang pasti area neckline di kisaran 8.950 sampai area 8.825. Ini jelas area yang cukup menarik untuk buy on weakness. Dan teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya langsung break ya artinya sangat-sangat kuat pergerakannya. Kalau ternyata sampai resisten lalu dikasih koreksi, kita bisa pantau beberapa area support yang ada. Selain area support di 8.825, perlu diingat bahwa Bank BCA memiliki gap di kisaran area 8.625 sampai 8.500. Gap yang cukup besar ya teman-teman, tetapi memang melihat pergerakan dari BCA lebih condong bergeraknya ke atas dibanding bergerak ke bawah untuk nutup area gapnya. Jadi silakan dipantau untuk area support dan resisten yang ada.
Saham kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah TINS. Saham TINS ini salah satu saham yang mirip ya dengan Antam dan juga Inco. Berbeda dengan kedua saham tersebut yang sudah mengalami kenaikan cukup banyak, saham TINS terlihat masih belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan kalau misalnya kita masuk ke time frame yang lebih besar, teman-teman bisa lihat secara saksama bahwa pergerakannya sebenarnya downtrend ya teman-teman. Dari kiri ke kanan pergerakannya jelas downtrend, dan ketika ada pola-pola yang menarik, kita akan coba pantau, siapa tahu saham TINS ini bisa mengalami kenaikan dan menyusul kenaikan-kenaikan yang dialami baik oleh Antam maupun Inco. Saham TINS sendiri pada perdagangan Selasa lalu ditutup plus 3,5% dengan close di area 1035. Kalau misalnya saham TINS-nya bisa breakout dari area 1060, yang merupakan area resisten pada saat ini, akan membentuk sebuah pola yaitu ascending triangle, di mana ascending triangle ini memiliki potensi kenaikan sampai ke area 1190. Untuk area support terdekat yang bisa teman-teman gunakan, support satunya di area 1020 sampai 1010. Dan untuk area support 2-nya kita bisa gunakan area 985 sampai 975. Kalau teman-teman perhatikan juga dari sisi volume, sebenarnya cukup terlihat ya teman-teman bahwa volume yang ada cukup besar dibanding dengan volume beberapa waktu yang lalu. Jadi mendekati area resisten malah volumenya jauh lebih besar. Untuk teman-teman yang mau nunggu konfirmasi daripada ascending triangle dari saham TINS, bisa nunggu untuk break dulu dari 1060 dengan closing di atas area resisten. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, boleh pantau kedua area support yang ada. Kalau dikasih kesempatan turun, cukup menarik untuk buy on weakness. Dan untuk saham ketiga teman-teman yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Adaro. Saham Adaro pada closing perdagangan minggu lalu sebelum libur ya teman-teman, tercatat mengalami kenaikan 4,9%. Berhasil mantul dari area supportnya di kisaran 2.920 sampai area 2.850. Di mana pada hari Senin low-nya tuh ada di 2860 ya teman-teman. Jadi memang sudah masuk ke area support dan langsung mengalami kenaikan. Bahkan kalau teman-teman perhatikan juga, Adaro menjadi salah satu saham yang di net buy asing cukup besar pada minggu lalu, yaitu ataupun pada akhir perdagangan sebelum libur ya teman-teman, 144,7 miliar. Resisten terdekat ada di area 3130, dan kalau break maka ini bisa jadi cup and handle. Ini adalah cup-nya, dan yang di sebelah kanan ini adalah area handle-nya. Kurang lebih ya seperti ini ya teman-teman. Dan kalau misalnya berhasil break, kita lihat dari area bottom yang ada di bawah 2600 sampai 3130. Lalu kita letakkan di atas daripada area breakout-nya 3130, maka ada potensi teman-teman untuk naik menuju ke kisaran area 3670. Jadi sebenarnya saham Adaro ini cukup menarik ya teman-teman. Untuk yang mau buy on weakness, kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi, tentu area 2850 sangat menarik ya teman-teman. Untuk bisa buy on weakness dengan target terdekat 3130, atau kalau kita ukur dari low-nya dari area support yang ada
setidaknya bisa naik 9%-an sebelum kalau breakout jadi cup and handle dengan potensi 3670. Silakan teman-teman perhatikan untuk area support dan resisten yang ada daripada saham Adaro. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah MAPI. Saham MAPI teman-teman pada closing minggu lalu ditutup merah ya, minus 2,39%. Setelah mengalami kenaikan signifikan dari area supportnya di 1310, akhirnya saham MAPI kembali mengalami koreksi dengan area support terdekat 1440 sampai 1415. Seperti yang teman-teman lihat ya, area tersebut adalah area support di mana sebelumnya area kisaran 1425 adalah area resisten. Ketika resisten berhasil di breakout, maka area resisten tersebut akan menjadi area support. Kalau misalnya berhasil bertahan di atas area 1415, maka ada potensi untuk MAPI ya kembali menguat, bahkan bisa saja menuju kembali ke area all time high-nya. Di mana area resisten sekarang kita akan tandain kurang lebih di sini ya, resisten minor di kisaran area 1475. Kita letakkan beberapa area support bagi saham MAPI, jadi teman-teman bisa perhatikan di 1440, 1415. Ataupun kalau kembali ke kisaran area 1300 masih menarik ya teman-teman, karena perlu diingat MAPI ini uptrend. Jadi kalau dikasih kesempatan turun bisa digunakan untuk buy on weakness. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama Bank BCA, lalu ada TINS, lalu ada Adaro, dan yang terakhir adalah Mitra Adi Perkasa. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali, lakukan analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Untuk teman-teman yang mau join ke grup Telegram juga boleh, dengan link yang ada di deskripsi. Jangan lupa teman-teman perhatikan area support dan resisten yang ada, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.